Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ya. Di video ini kita akan bahas tentang nilai mutlak beserta pertidaksamaan mutlak. Jadi tujuannya adalah biar kalian tahu apa itu nilai mutlak dan apa interpretasinya secara geometris. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah-masalah pertidaksamaan mutlak. Kita mulai dengan definisi nilai mutlak. Untuk X anggota bilangan real, jadi ini dibaca dengan X anggota bilangan real, nilai mutlak dari X itu dinotasikan seperti ini. Jadi ini dibaca dengan mutlak dari X. Nah, mutlak dari X itu didefinisikan akan bernilai X jika X-nya besar sama dengan 0. Dan di mutlak dari X itu didefinisikan sama dengan negatif X jika X-nya kecil dari 0. Jadi, dengan kata lain, jika nilai objek yang di dalam tanda mutlak ini besar dari 0, maka nilainya sama dengan tetap X itu sendiri. Tapi jika ekspresi di dalam tanda mutlak ini bernilai kecil dari 0 atau negatif, maka nilai mutlaknya sama dengan negatif dari objek tadi. Contohnya, mutlak dari 5, karena di dalam tanda mutlak kan bilangan yang besar dari 0 ya, atau positif. Maka nilai mutlaknya adalah ya tetap X itu sendiri atau 5 itu sendiri. Kemudian mutlak dari negatif 5. Di dalam tanda mutlak kan negatif nih. Jika X kecil dari 0, karena negatif 5 kecil dari 0, maka nilai mutlaknya sama dengan negatif dari X itu. Nah, X-nya kan di sini negatif 5, maka nilai mutlak dari negatif 5 adalah negatif dari negatif 5. Negatif yang ini itu bawaan dari definisi ini. Negatif yang ini karena ya di X-nya itu bernilai negatif 5. Negatif ketemu negatif kan jadi positif ya. Jadi dengan kata lain mutlak dari negatif 5 sama dengan 5. Wah, ternyata kita bisa simpulkan dengan demikian bahwa nilai mutlak dari 5 sama dengan nilai mutlak dari negatif 5. Atau secara umum, nilai mutlak dari X itu sama dengan nilai mutlak dari negatif X itu sendiri. Dan nilai keduanya ini pasti akan lebih besar atau sama dengan X. Nah, berikutnya kita lihat sifat-sifat operasi pada nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak dari A kali B itu akan sama dengan nilai mutlak dari A dikali nilai mutlak dari B. Bedanya kalian di sini lakukan dulu operasi kali antara A dan B, baru terakhir dimutlakkan. Kalian di sini mutlakkan dulu masing-masing komponen A dan B, setelah dimutlakkan masing-masingnya baru dikalikan. Misalnya, mutlak dari negatif kali 2. Kalau kita kalikan dulu yang di dalam tanda mutlak, berarti kan mutlak dari negatif 6. Nilai mutlak dari negatif 6 adalah 6. Nah, berikutnya kalau kita pisah, mutlak dari negatif 3 kali mutlak dari 2. Nah, mutlak dari negatif 3 adalah 3, mutlak dari 2 adalah 2. 3 kali 2 adalah 6. Hasilnya sama. Nah, berikutnya, mutlak dari A tambah B akan kecil atau sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Kita lihat contohnya. Anggap A-nya negatif 1 dan B-nya adalah 3. Mutlak dari negatif 1 tambah 3 itu sama dengan mutlak dari 2, yaitu dari negatif 1 tambah 3 adalah 2. Mutlak dari 2 adalah 2. Nah, kalau kita pisah, yaitu mutlak dari negatif 1 tambah mutlak dari 3 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, 2 itu kan kecil dari 4. Berikutnya, mutlak dari A kurang B itu akan lebih besar atau sama dengan mutlak dari mutlak A dikurang mutlak B. Nah, contohnya ini bisa dibaca sendiri ya, dicoba sendiri. Nah, ternyata yang di ruas kiri ini hasilnya 4 dan yang di ruas kanan hasilnya 2. Lebih besar ya, 4 lebih besar dari 2. Jadi ekspresi yang ini itu akan lebih besar dari ini. Terakhir adalah operasi bagi. Bisa dibaca juga analog dengan bentuk operasi kali tadi, hasilnya akan sama saja. Jadi mutlak dari A tambah B itu akan sama saja dengan mutlak dari A dibagi mutlak dari B. Nah, apa sih interpretasi atau makna atau pengertian secara geometris dari nilai mutlak? Nah, ketika kita bicara nilai mutlak dari X, itu artinya adalah jarak dari nilai X itu ke titik 0 pada garis bilangan real. Misalnya nih, ini kan mutlak dari negatif 4 sama dengan 4. Artinya, jarak dari titik min 4 pada garis bilangan real ke titik 0 itu adalah sebesar 4 satuan. Yang namanya jarak kan pasti positif dong ya. Dan kita tahu bahwa nilai mutlak itu selalu menghasilkan bilangan positif.
Kemudian nilai mutlak dari 4 sama dengan 4. Artinya pada garis bilangan real, jarak dari titik 4 ke titik 0 itu adalah sebesar 4 satuan. Nah, ini dia ilustrasinya. Jarak dari negatif 4 ke 0 itu kan 4 satuan ya, namanya juga jarak harus positif. Nah, secara kalau dibawakan ke tanda mutlak, mutlak dari negatif 4 itu sama dengan jarak dari negatif 4 ini ke titik 0. Kemudian nilai mutlak dari 4, artinya jarak dari titik 4 ini ke titik 0 itu adalah sejauh 4. Kemudian mutlak dari X kurang Y dan mutlak dari Y kurang X itu merupakan jarak antara titik X ke titik Y pada garis bilangan real. Nah, kalau kita bicara jarak antara dua titik, nah misalnya jarak antara X dan Y sama dong ya dengan jarak antara Y dengan X. Toh kita bicara dua titik yang sama kan, maksud itu dua titik yang konteksnya sama. Nah, dengan demikian mutlak dari X kurang Y itu sama dengan mutlak dari Y kurang X. Artinya jarak dari titik X ke Y ya sama dong dengan jarak dari titik Y ke titik X. Toh kita bicara daerah yang sama. Nah, secara geometris, misalnya kita beri contoh. Mutlak dari 4 dikurang 3 min 3 itu sama saja dengan mutlak dari negatif 3 kurang 4. Nah, untuk yang 4 dikurang negatif 3, ilustrasinya ini. Dari sini ke sini. Nah, mutlak dari 4 dikurang negatif 3 artinya adalah jarak dari titik 4 ke titik negatif 3, yaitu dari sini ke sini. Nah, itu kan jaraknya sejauh 7 satuan ya. Yang namanya jarak itu kita berhitung bilangan bulatnya saja. Dari negatif 3 ke 4. Dari negatif 3 ke negatif 2 udah satu satuan. Kemudian negatif 2 ke negatif 1, satu satuan. Negatif 1 ke 0 udah satu satuan. 0 ke 1, satu satuan. Kemudian 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. Jadi jarak dari min 3 ke 4 itu ada 7 satuan. Kemudian mutlak dari negatif 3 dikurang 4 itu artinya adalah jarak dari titik negatif 3 ke titik 4. Dari negatif 3 ke titik 4 yaitu sejauh 7 satuan. Jadi sebenarnya apa sih interpretasi dari nilai mutlak? Interpretasinya adalah jaraknya. Oke. Berikutnya kita akan menyelesaikan masalah pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau kita punya nilai mutlak dari X kecil dari A, maka nilai X yang bagaimana sih yang memenuhi kondisi ini? Yaitu X yang berada antara negatif A hingga A. Jadi kalau tanda mutlak ini kita buka, maka akan ada tiga pertidaksamaan, suatu pertidaksamaan yang mengandung tiga ruas. Paling kiri itu adalah negatif A, paling kanan itu adalah A. Jadi ruas kiri dan ruas kanan itu angka yang sama tapi berlawanan tanda. Yang di kiri selalu negatifnya, yang di kanan selalu positifnya. Kemudian X itu yang di tengah itu isinya adalah X itu atau objek yang di dalam tanda mutlak. Misalnya nih, mutlak dari X kecil dari 3. Nah, 3 kan ya ruas kanannya. Maka yang di ruas kirinya itu adalah negatif 3, tinggal tambahkan negatifnya saja. Di ruas tengah itu adalah isi dari tanda mutlak, yaitu X itu sendiri. Nah, kalau kita lihat secara geometris pada garis bilangan, batas bawah dari X ini kan negatif 3, batas atasnya adalah 3. Nah, inilah dia batas bawahnya negatif 3, batas atasnya 3. Maka daerahnya adalah yang di tengah-tengah antara negatif 3 sampai 3 yang diwarna biru ini. Jadi mutlak dari X kecil dari 3 itu kawasannya adalah yang berwarna biru ini. Lingkaran di negatif 3 dan 3 itu dikosongkan saja karena tanda pertidaksamaannya tanpa sama dengan. Berikutnya, kalau tadi kan mutlak X kecil dari A, sekarang mutlak dari X besar dari A. Nah, kalau mutlak dari X besar dari A, ada dua pertidaksamaan terpisah. Yang satu, X-nya kecil dari negatif A, yang satu, X-nya besar dari A. Nah, bentuk yang ini, yang X besar dari A, itu bisa dikatakan sama aja kan ya dengan bentuk yang ini, tapi buang aja dulu tanda mutlaknya. Nah, sederhananya begitu. Nah, pertidaksamaan yang satu lagi, yang lebih besarnya dibalik jadi kurang dari, yang A-nya menjadi negatif A. Jadi ketika kita mengganti besar dari jadi positif, menjadi kurang dari, yang positif A menjadi negatif A. Kita lihat contohnya, mutlak dari X
besar dari 2. Maka kalau kita buka tanda mutlaknya, jadi X kecil dari negatif 2. Jadi yang lebih besar ini dibalik jadi kurang dari, yang 2-nya menjadi negatif 2. Nah, yang satu lagi tetap bentuk ini, tapi tanpa tanda mutlak, yaitu X besar dari 2. Nah, manakah itu kawasan mutlak X yang besar dari 2? Yaitu ini dia, yang berwarna biru. X kecil dari min 2, ini dia. X besar dari 2 adalah yang ini. Sekarang coba saja tes. Mutlak dari X besar dari 2. Mutlak X yang besar dari 2 itu adalah daerah ini. Daerah ini adalah X sama dengan negatif 3. Satu aja kita ambil. X sama dengan negatif 3. Mutlak dari negatif 3 sama dengan adalah 3. Dan 3 benar kan ya besar dari 2? Nah, itu dia maksudnya. Begitu juga di sini. Mutlak dari X besar dari 2. Di sini kita daerahnya adalah yang ini. Berarti X-nya adalah 3, 4, 5, dan seterusnya. Mutlak dari 3, mutlak dari 4, mutlak dari 5, semuanya itu nilainya adalah entah 3 atau 4 atau 5. Nah, itu kan besar dari 2. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak ini kalau kita perumum jadinya adalah salah satunya adalah ini. Kalau tadi bentuk umum yang pertama adalah mutlak X kecil dari A, sekarang mutlak Fx kecil dari A. Jadi yang ini tidak hanya sesederhana X saja, tapi sudah bentuk umum mutlak dari Fx. Nah, konsep membuka tanda mutlaknya sama persis dengan bentuk yang sebelumnya. Kalau di sini kecil dari, maka akan satu pertidaksamaannya tetap satu buah, tapi ada dua notasi pertidaksamaan di dalamnya, atau ada 3 ruas, yaitu yang paling kiri itu negatif A, yang di kanannya adalah A. Isi yang di tengah itu adalah isi dari tanda mutlak. Misalnya nih, mutlak dari X kurang 4 kecil sama dengan 3. Maka kalau dibuka tanda mutlaknya, ruas paling kiri adalah negatif 3, ruas paling kanan adalah 3 itu sendiri. Di ruas tengah itu adalah isi dari tanda mutlak ini, yaitu X kurang 4. Nah, tinggal selesaikan, carilah nilai X yang memenuhi kondisi ini. Nah, kita buang kurang 4 dari ruas tengah, berarti pindahkan dia ke kiri, pindahkan juga dia ke kanan. Jadi di ruas kiri negatif 3 tambah 4, di ruas tengah X saja, di ruas kanan ada 3 ditambah 4. Nah, tinggal berhitung saja, maka X negatif 3 tambah 4 adalah 1, di tengah X, di kanan 7. Maka solusi dari pertidaksamaan ini itu adalah X yang terletak antara 1 sampai 7. Atau kalau penulisan intervalnya pakai kurung siku, karena di soalnya ada tanda sama dengan. Nah, sekarang bilangan X berapa saja sih yang terletak antara 1 sampai 7 itu? Coba kalau kita ambil bilangan bulatnya saja, misalnya 1 aja, X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 benar nggak sih memenuhi kondisi ini? Itu untuk pemahaman kalian saja ya, arti dari solusi. Coba, X sama dengan 2. 2 kurang 4 adalah min 2. Mutlak dari min 2 adalah 2. Dan 2 benar kan ya kecil dari 3. Nah, itu dia maksudnya. Berikutnya, kasus terakhir atau pertidaksamaan mutlak yang terakhir, yaitu mutlak dari FA besar dari A. Sama seperti bentuk kategori kedua yang sebelumnya, kalau dibuka mutlaknya ini, maka yang bentuk yang pertama tanpa tanda mutlak, tapi yang besar ini dibalik jadi kurang dari, yang A-nya menjadi negatif A. Kemudian bentuk yang kedua sama seperti ini, tapi mutlaknya kita buang. Contohnya, mutlak dari 2x kurang 5 besar dari 3. Maka kalau kita buka tanda mutlaknya, yang pertama 2x kurang 5-nya lebih besarnya jadi kurang dari, yang 3-nya jadi negatif 3. Kemudian bentuk yang kedua sama dengan ini. Nah, selesaikan masing-masing ini. 2x kurang 5 kecil dari min 3, berarti 2x kecil dari min 3 tambah 5, atau 2x kecil dari 2. Kemudian x kecil dari 2 per 2, atau x kecil dari 1. Menyelesaikan ini sama metodenya atau langkah-langkahnya sama persis pertidaksamaan linear yang dibahas di contoh sebelumnya. Nah, kemudian pertidaksamaan yang kedua adalah 2x kurang 5 besar dari 3. Maka kita punya 2x besar dari 3 tambah 5, kan ya, kurang 5 pindah ke kanan jadi tambah 5. Kemudian 2x besar dari 8. Kemudian kita mau mencari x saja, maka yang 2x ini dibagi dengan 2. Nah, atau kali 2 di kiri pindah ke kanan jadi bagi 2. Jadi ini harusnya besar ya. Harusnya ini x besar dari 8 per 2. Maka x besar dari 4. Dengan demikian diperolehlah solusi dari pertidaksamaan ini adalah X yang kecil dari 1 atau X yang besar dari 4.
Kalau kita tuliskan intervalnya bisa dicoba, X kecil dari 1 berarti di kiri 1, batas bawahnya nggak ada, maka batas di intervalnya adalah negatif 1, negatif tak hingga 1 sebagai batas atas. Kemudian untuk X besar dari 4, bayangkan garis bilangan, X besar dari 4 berarti di kanan 4. Batas kiri dari daerah itu adalah 4, maka 4 sebagai batas bawah. Batas kanan daerah itu tidak ada, berarti batas atas intervalnya adalah tak hingga. Oke, sekian untuk materi hari ini. Jadi di hari ini kalian sudah kita sudah bahas tentang pertidaksamaan, bagaimana menyelesaikan masalah pertidaksamaan mulai dari masalah pertidaksamaan yang sederhana yaitu pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier itu adalah pertidaksamaan yang paling sederhana. Kemudian pertidaksamaan yang lainnya yang non linier itu juga sudah kita selesaikan. Kunci atau tahapan penting untuk menemukan solusi dari pertidaksamaan yang lebih rumit itu adalah harus temukan split point atau titik-titik yang membuat bentuk faktornya sama dengan 0. Kemudian materi terakhir yang kita bahas adalah masalah nilai mutlak beserta menyelesaikan masalah pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, tolong dikuasai materi ini. Kita akan diskusikan lebih lanjut nanti melalui virtual meeting di Zoom. Terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya.